sebelum berolahraga aku selalu sempatin untuk sarapan dulu, karena biasanya kalau nggak sarapan perut nggak enak, nggak nyaman gitu. Jadi dulu sarapan, dan aku sukanya rasa coklat. Coklatnya 2, proteinnya 2, biasanya gitu setiap pagi, sama susu kurang lebih 350, sekitar itu. Jangan lupa untuk sarapan setiap pagi, karena penting banget untuk kita ya. Kalau kita nggak sarapan atau melewatkan jamnya, kelewat itu jamnya sarapan, kita nanti malah makan lebih banyak, sehingga kayak orang yang rakus gitu. Jadi nggak malah menjaga berat badan, malah menurunkan emosi. Kok menurunkan emosi sih, menaikkan emosi. Kita akan makan berlebihan, itu kan efek kalau terlambat. Udah jam berapa? Setengah 8. Maksudnya aku jam 7 sih sarapannya, ini jam setengah 8. Nggak apa-apa, sarapan dulu ya. Rasa kenyang, cuci gelas dulu, bentar. Hal yang paling sulit dilakukan pada saat mau olahraga adalah pakai sepatu. Banyak yang bilang sepatu lari khusus lari, sepatu jalan khusus jalan, sepatu workout khusus workout. Sepatu punya, tapi nggak dilakuin terus. Alangkah lebih baiknya kita punya sepatu apa yang kita punya, kita berolahraganya rutin, jadi hasilnya jauh lebih bagus daripada kita yang punya sepatu berbagai macam merek dan kegunaan tapi nggak dipakai-pakai. Jangan lupa botol minum ya. Let's go. Sudah siap olahraga? Yuk, kita menuju tempat olahraga dulu ya. Hari ini sama Rio juga berolahraga. Kemarin Rio minta bareng-bareng olahraga juga. Nggak jauh sih, kita di lapangan aja, di lapangan dekat rumah. Cari yang udaranya seger, yang adem tapi ada panasnya. Dan lakukan tiap hari. Yang penting lakukan tiap hari. Olahraga yang konsisten tapi berganti-ganti, konsisten tapi berganti-ganti, misalnya berganti-ganti gaya, berganti-ganti teknik ya, akan membuat kita lebih cepat jadi. Jatuh. Lakukan yang flexibility 1, kemudian yang kedua lakukan angkat beban, yang ketiga lakukan untuk kardio. Berganti-ganti aja, berganti-ganti. Hasilnya luar biasa. Sebab kalau kita monoton satu itu aja, lama banget.
hasilnya lama banget. Dan kadang-kadang itu badan kita gede tapi kaku badannya, kan nggak bagus ya, nggak keren juga. Jadi 3 hal itu yang kita lakuin pada saat kita berolahraga di saat yang sama. Nah gitu. Jadi teman-teman, olahraga nggak harus di tempat gym loh ya, nggak harus. Dalam suasana pandemi seperti ini mungkin bisa mengurangi tempat-tempat seperti itu. Jadi bisa gunakan di lapangan, tempat terbuka, atau yang nggak terlalu banyak berkumpulnya teman-teman yang lain. Udah hampir dekat. Tuh di situ. Lokasinya gampang banget. Jam 8 ya belum datang ya. Kita janjian jam 8 sih. Ini jalanan cukup ramai karena mungkin kemarin habis tanggal merah itu ya. Jadi banyak orang masih liburan belum pulang. Udah sampai lokasi. Enak, adem dan nggak banyak orang yang pakai tempat di sini. Jadi bisa leluasa berjungkir balik. Enak banget gitu. Sudah siap? Jangan lupa pemanasan ya. Wajib pemanasan. Udah sampai tempat olahraga. Tuh kan? Gede banget. Tuh gede banget tuh. Jadi pemanasan dulu.
selang-seling antara workout dan cardio. Latihan tiap hari kok lama, kok cuma 1 jam. Itu Rio sudah 1 putaran, saya baru berangkat start.
capek guys. Hari ini berdua lagi dengan Rio. Mana Rio? Ini lihat. Coba nih. Itu dengan Rio. Kita pasangan yang selalu berlatih berdua. Apapun yang terjadi, capek nggak capek, latihan. Tapi dalam 1 minggu ada 1 sampai 2 hari kita istirahat. Karena kalau enggak malah nggak jadi-jadi badannya. Latihan terus. Sudah hampir jam 10, waktunya saya kerja dan waktunya untuk berbenah-benah. Oke, masukkan karpet dulu. Gimana? Minum masih ada. Oke. Iya. Hah? Gak apa-apa lah, enak anget. Ikutin kegiatan sampai di tempat kerja ya. Yuk kita berangkat ke tempat kerja. Nah, kembali aktivitas dan sudah waktunya kita untuk bekerja. 9:30 nih. Oke. Jangan lupa setelah berolahraga, jadi sebelum berolahraga kita konsumsi nutrisi dan protein yang cukup ya, serta ada sedikit karbohidrat. Kemudian setelah berolahraga terus sampai susah nih ngos-ngosan. Setelah berolahraga konsumsi lagi hal yang sama. Usahakan sih paling lama 30 menit, paling lama ya, sejelek-jeleknya 1 jam deh, supaya badan kita cepat sekali untuk pulih recovery-nya. Karena kalau enggak nanti otot kita malah yang kena, kita minta cedera ya, kita cepat lapar dan cepat pusing gitu. Oh, ada lomba kuda, itu mereka bawa kuda semua di sana, berlatih kuda. Nah, dari rumah ke tempat kerja, ke rumah nutrisi itu nggak jauh sih, kurang lebih 3 kilo. Kalau di tempat saya di Batu, di Malang sini, Batu Malang ya, kan nggak macet, paling lama 5 menit, paling lama. Tapi kalau kota-kota gede, waduh, bisa sejam, mungkin 2 jam kali. Makanya kenapa saya suka di kampung, saya suka di desa, karena posisinya kalau di desa itu nggak macet. Jalannya masih ditutup, masih satu arah, jadi harus berputar lebih jauh sih, berputar ya, namanya berputar ya. Ini kurang lebih berputarnya 1,5 sampai 2 kiloan berputarnya. Jadi semangat terus guys. Tapi enak, dingin. Dan di daerah saya di Batu kan jalannya masih bersih banget, bersih, jernih, langitnya kan bersih banget. Itu bisa dilihat di sini, lihat, bersih kan, hijau, birunya biru, bersih banget. Cuman kadang kalau sudah musim penghujan, itu hujan angin di sini. Tapi kalau sekarang kan kebetulan udah nggak selesai. Jadi bagus banget.
badan itu anggaplah seperti mobil jarak berapa kilo perlu diganti kan, misalnya kayak 5.000 kilo 10.000 kilo diganti olinya kan. Kalau 5.000 mungkin hanya ganti oli, kalau 10.000 mungkin ganti oli mesin sama filter olinya gitu. Kemudian setiap hari kita isi dengan dengan bensin yang terbaik, Pertamax gitu misalnya, atau Pertamax Plus misalnya gitu kan, sama dengan kayak badan kita. Tiap hari isi dengan makanan yang benar, dengan nutrisi yang benar, sehingga hasilnya benar, di badan juga nyaman, enak banget ya. Kemudian jika beberapa makanan kurang, tambahkan suplemen, karena kita nggak mungkin bisa mencukupi 100% kalau seandainya makanan yang kita makan itu sekedar kenyang, atau mungkin bahkan sekedar pengganjal perut deh, biar nggak lapar gitu misalnya ya. Biar nggak masuk angin gitu misalnya. Nggak bisa gitu juga, sebab apa yang kita masukkan ke dalam badan itu harus benar-benar membantu support nutrisinya ke badan kita gitu. Wow, di depan itu udah sampai nih di tempat kerjaan, jadi nanti lihat ya tempat kerjanya kayak apa ya. Nah, di tempat kerjaan banyak teman-teman yang program, kebanyakan sih programnya di sore hari. Jadi kalau sore sekalian mereka ikut senam. Nah, itu di sana itu ada Mbak Ismi lagi jaga kandang pagi. Ya, jaga kandang pagi. Bentar. Naruh tas dulu. Nih, taruh tas dulu ya. Sebentar, kita taruh tas dulu. Ini tempat tas. Setelah olahraga, seperti tadi saya bilang, jangan lupa minum proteinnya, minum nutrisinya, dan selalu minum teh, karena membakar tadi kalori di tubuh. Kemudian setelah dibakar, capek, haus, walaupun sudah minum sejembung tetap haus. Jadi begitu nyampe RC, nyampe rumah nutrisi, jangan lupa cuci tangan dulu ya, wajib cuci tangan dulu. Nyampe RC, tes suhu dulu 34,9 guys. Jadi pastikan kita selalu yang namanya sehat. Jangan lupa cuci tangan. Di bawah air mengalir. Nah, bagi teman-teman yang kepingin mampir, kepingin dolan ke tempatku, boleh ikutan dolan ke sini. Kita lihat ada kita yang mau minum teh dulu. Seger banget. Ini campuran 3 macam sih. Ini campurannya 3 yang nih. Energi,
Pome dan Termo. Dan ini hangat guys. Dan nih aku tunjukin di belakang ada apa ya. Di sini ada beberapa kita bilangnya sih kolom prestasi ya. Kita bilangnya kolom prestasi. Jadi kalau pada saat di sini beberapa yang aku dapatkan dari sini semua. Semakin hari semakin bertambah dan bertambah. Nah, pada saat bertambah itulah kita harus buktikan kita bisa. Dan kita yakin kita bisa. Apapun yang kita pakai, apapun yang kita buktikan, itu kita bisa. Abaikan yang barusan lewat guys. Dia mengganggu pandangan kita lagi ngevlog. Katanya Mbak Ismi nggak ada saya nggak buat shit. Ya betul. Karena di rumah nutrisi yang kendalikan semua dia. Makanya abaikan yang barusan lewat, fokus dengan titik di depan, dan fokus dengan minum nutrisi lagi. Adem banget nih. Kenapa aku suka dingin? Dengan adanya dingin, satu lebih fresh. Dan kalau teman-teman nggak kuat atau nggak suka dingin, jangan dipaksa ya. Tapi yang jelas perlu teman-teman ketahui bahwa dingin itu nggak membuat apa ya, kayak orang-orang yang bilang membuat tubuh kita jadi lemaknya membeku. Dingin itu buat gemuk, dingin itu buat apa? Enggak ya. Jadi jangan khawatir bahwa apa yang kita lakukan yang buat kita naik berat badan sebetulnya adalah kelebihan kalori aja, terutama dari cemilan-cemilan, dari gorengan, dari gula, dari apapun. Oke, minum dulu ya. Adem banget. Si Ismi lagi ngambek kelihatannya sama aku nih hari ini. Ini dingin banget guys, sangat dingin. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman tahu, si Ismi di sini, mana orangnya? Dia nggak berani nongol, itu tadi belakang ya. Itu kalau sudah baik hati sama orang, itu dinginnya luar biasa. Katanya suka dingin, katanya ya betul. Tapi nggak sedingin ini kali. Ya biar dingin. Tapi yang jelas enak. Pada saat menjaga berat badan, kunci yang pertama adalah hitung asupan kebutuhan kalori setiap hari, ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa timbang, karena dengan timbang kita bisa paham sejauh mana sih perkembangan kita. Kemudian yang ketiga, selalu pilihlah makanan yang bagus untuk badan kita. Yang keempat, jangan gunakan baju yang kedodoran atau yang apa ya, yang kalau orang Jawa bilang howor. Katanya Ismi itu howor. Aku nggak ngerti guys, howor itu apa. howor. Kemudian yang kelima, jangan sedih, jangan stres pada saat Anda program gagal. Ulang. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita mulai, selalu gagal. Saya pun juga sama, pada saat berolahraga selalu yang namanya kesal, capek, gak kuat, napas ngos-ngosan, berkeringat, atau ya apapun. Tapi tetap ulang. Jadi bagi teman-teman yang misalnya pada saat program turun berat badan, kemudian dalam 1 minggu kok belum turun ya beratku, it's okay. Badan butuh proses. Kemudian pada saat sudah turun nih, misalnya 1 minggu turun setengah kilo, kita happy. Kemudian minggu depan
karena godaan teman-teman ngajak nongkrong nongki di kafe gitu ya, kita lupa, terus naik lagi sekilo, turunnya setengah, naiknya sekilo, kita stres, nggak apa-apa, diulang. Lebih baik teman-teman tuh mengulang, lebih baik teman-teman itu teman-teman itu berani untuk mengulang lagi dari awal daripada gagal kemudian menyerah. Jangan sampai yang namanya gagal itu proses menyerah. Dan ulang terus secara konsisten. Oke?